Bahkan ada yang bilang akan membenci Indonesia seumur hidupnya karena PSSI memecat STY. Ya intinya orang-orang Korea Selatan sendiri nggak setuju kalau STY yang seberbakat itu sebagai seorang pelatih harus dipecat oleh PSSI. Tapi di antara semua spekulasi netizen, ada yang paling menarik di antara yang lain, yaitu dugaan keterlibatan mafia bola di dalam pemecatan STY kabarnya. Ya mungkin ada orang-orang yang disebut dengan mafia bola ini yang gak suka dengan STY yang dinilai tidak sejalan dengan apa yang mereka mau. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, ada yang ngikutin update soal berita olahraga nggak di geng? Khususnya di Indonesia tentang timnasnya. Gue pikir nih ya, buat kalian yang mungkin nggak terlalu ngikutin juga, pasti tahu nih tentang pemberitaan yang cukup mengagetkan kemarin, yaitu kabar mengenai PSSI yang memecat pelatih timnas sepak bola Indonesia, yaitu Sinteyong atau yang biasa disebut dengan STY. Karena memang lagi rame banget ya di media sosial tentang postingan atau repost story Instagram soal berita ini. Nah, atau di antara kalian memang ternyata juga posting tentang berita ini juga di story kalian, coba deh tinggalkan komentar di bawah. Nah, semenjak STY ini menjadi pelatih timnas, gue melihat banyak orang yang akhirnya mulai yakin dengan sepak bola Indonesia, apalagi di ajang internasional, karena memang berkat STY ya, semenjak dia muncul, banyak yang menilai kualitas permainan sepak bola di Indonesia menjadi meningkat geng. Walaupun ya mungkin ada embel-embel yang bilang banyak pemain naturalisasi. Ya terlepas dari itu semua, membawa nama Indonesia menjadi harum di kancah internasional. Dan akibat pemecatan dari STY yang mengagetkan ini, banyak publik yang merasa kecewa bahkan merasa sedih. Nah, kekecewaan ini nggak cuma dirasakan oleh masyarakat aja, tetapi juga dirasakan oleh para anggota timnas itu sendiri. Nah terus geng, pemecatan STY ini ternyata menuai polemik geng. Sebab sebenarnya kontraknya STY itu ya masih beberapa tahun lagi untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Makanya untuk menjawab rasa penasaran kalian kenapa STY dipecat oleh PSSI, nah sekarang gue bakal rangkum nih buat kalian semua pembahasan tentang ini. Nanti kalian bisa nilai sendiri kira-kira penyebabnya apa. Oke, langsung aja kita bahas. Kalian semua pasti tahu geng kabar buruk ini, karena banyak banget netizen yang memviralkan berita pemecatan dari Sinteyong atau STY ini di berbagai platform sosial media, terutama ya di X, TikTok, sampai dengan Instagram. Jadi gue rasa buat kalian yang tidak mengikuti update olahraga khususnya sepak bola di Indonesia juga pasti udah tahu. Kalau kalian tahu geng, sebenarnya isu STY yang akan dipecat ini sudah sempat tersiar sejak tahun lalu, tepatnya pada tanggal 30 Desember tahun 2024. Ada sebuah media olahraga asal Italia yang bernama Tuttosport yang membuat sebuah artikel yang di dalam bahasa Indonesia itu berarti Thohir menginginkan Piala Dunia, pelatih Eropa untuk Indonesia. Nah, padahal ketika artikel tersebut dirilis, STY itu masih menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, berarti ada sebuah kebocoran informasi. Dan di dalam artikel tersebut dikatakan kalau ada kemungkinan Indonesia akan mengganti pelatih mereka sebab Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memiliki ambisi agar bisa membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia atau World Cup pada tahun 2026. Nah itu menurut pemberitaan di media tersebut. Karena sampai saat ini nih ya, timnas Indonesia belum pernah lolos geng ke putaran final Piala Dunia. Namun kesempatan untuk Indonesia bisa lolos ini sekarang semakin besar karena untuk Piala Dunia 2026 FIFA sudah menambahkan jumlah peserta tambahan dari 32 tadinya ya, sekarang bisa menjadi sampai 48. Jadi ada slot yang cukup besar untuk Indonesia berkesempatan bergabung. Di dalam artikel tersebut juga dikatakan, agar bisa mewujudkan ambisinya tersebut, Erick Thohir sedang melakukan rekrutmen besar-besaran di Eropa untuk memburu pemain asal Indonesia. Nah itu artinya naturalisasi gitu ya. Nah hanya dalam waktu beberapa bulan terakhir, Pak Erick Thohir dikatakan sudah berhasil membuat sebuah grup dengan pemain-pemain yang berkualitas. Nah terus bagaimana nasib dengan STY? Kalau berdasarkan apa yang ditulis di dalam artikel tersebut, disebutkan STY hanya berfokus pada kekuatan fisik dan stamina dari para pemain yang saat ini sudah dinilai tidak memuaskan bagi PSSI maupun Erick Thohirnya sendiri.
kata media itu. Nah, oleh karena itu, kemungkinan besar STY akan digantikan dengan pelatih baru yang berasal dari Eropa dan bisa mempersiapkan para pemain timnas untuk melawan Australia dan juga Bahrain di bulan Maret nanti. Nah, itu ingat ya, menurut artikel di media tersebut, geng. Jadi ini bukan pernyataan gua. Oke? Nah, di saat itu kan masih isu ya. Belum ada yang menyangka kalau STY benar-benar bakal dipecat, bakal diputus hubungan kan gitu dengan timnas. Karena kita sebagai masyarakat sendiri, rakyat Indonesia melihat STY itu lagi bagus-bagusnya ngelatih timnas gitu. Jadi ada pemberitaan kayak gini di media yang entah berantah dari mana gitu ya. Ya kita nggak peduli di saat itu kan. Yang kayak ya udahlah, paling tuh media cuma bikin isu. Ternyata isu dari media tersebut di dalam artikelnya apa yang dia tulis hari ini terbukti. Nah, jadi di saat itu meskipun masih belum dikonfirmasi ya, artikel dari Tuttosport tersebut yang membuat adanya asumsi yang beredar kalau STY akan dipecat dalam waktu dekat, ditambah dengan STY yang gagal membawa timnas untuk masuk ke semifinal di ASEAN Cup 2024 dan hari ini semuanya terbukti. Jadi ketika Indonesia gagal untuk masuk ke dalam semifinal ASEAN Cup 2024, yang mana kompetisi tersebut adalah kompetisi sepak bola antar negara ASEAN yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tahun 1996, Pak Erick Thohir langsung menekankan kalau akan melakukan evaluasi untuk STY selaku pelatih. Nah, kegagalan ini harus menjadi pelajaran berharga untuk STY dalam menangani pemain timnas yang mayoritasnya berusia under 22. Bermain semaksimal mungkin. Tadi yang memang ada beberapa kejadian yang memang ya nggak menguntungkan, dapat kartu merah. Kalau Pak Erick kecewa nggak masih bangun Pak? Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi. Ya. Dan evaluasi tersebut memang sudah menjadi sebuah hal yang wajar untuk dilakukan serta tertera di dalam kontrak, geng. Nah, Pak Erick Thohir pada saat itu menekankan kalau sejak awal dia ingin agar timnas Indonesia bisa menang melawan Myanmar, Laos, dan juga Filipina. Dan ketika pertandingan berlangsung, timnas Indonesia juga sudah memainkan pemain-pemain muda, sehingga Pak Erick Thohir menilai kalau seharusnya timnas Indonesia bisa lolos hingga babak semifinal. Nah, dan oleh karena itu, PSSI meminta agar semua pihak, baik itu pemain, termasuk STY-nya sendiri, untuk berbenah mengenai kegagalan timnas tersebut dan bisa lebih baik untuk pertandingan selanjutnya. Karena timnas akan bertanding di ajang SEA Games 2025 dan bisa mempertahankan medali emas mereka. Selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek-cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata 2025 katanya. Nah terus, nggak hanya karena 2 alasan tadi aja, geng. Isu pemecatan terhadap STY lagi-lagi mencuat di sosial media karena adanya salah satu anggota Exco PSSI yang bernama Khairul Anwar yang menuliskan salam perpisahan kepada STY di Instagramnya dengan kalimat, "Terima kasih Sintayong atas kebersamaannya selama ini, kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Nah hanya saja, tulisan dari Khairul Anwar ini sudah dihapus, geng, dari Instagram. Tapi meskipun sudah dihapus, tulisannya tersebut terlanjur menjadi spekulasi banyak orang mengenai nasib STY yang dikabarkan akan dipecat oleh PSSI di saat itu sebagai pelatih timnas. Sampai pada akhirnya, isu pemecatan ini bukanlah sekedar isu belaka. Sebab PSSI pada akhirnya mengumumkan secara resmi pemberhentian STY dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada hari Senin tanggal 6 Januari tahun 2025 kemarin. Di dalam konferensi pers, Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bilang kalau keputusan tersebut diambil demi kebaikan timnas Indonesia sendiri. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan pada kesempatan tersebut, Pak Erick Thohir juga mengatakan kalau hubungan antara PSSI dengan STY tetap berjalan baik selama ini, yang terlihat selama 1,5 sampai 2 tahun terakhir dengan memiliki program yang sangat konsisten katanya. Nah hanya saja Pak Erick Thohir itu mengungkapkan kalau evaluasi mendalam menunjukkan adanya kebutuhan perihal perubahan dalam kepemimpinan dan dinamika internal di timnas, yang mana ini menjadi perhatian yang utama bagi PSSI. Nah dinamika ini dikatakan berkaitan dengan apa yang terjadi
kembali di dalam timnas Indonesia sebelum melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, geng. Dan Pak Erick Thohir mengisyaratkan kalau STY memiliki masalah perihal komunikasi di ruang ganti, sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan PSSI untuk memecat STY. Meskipun Pak Erick Thohir sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut perihal dinamika apa yang dimaksud dengan alasan untuk menghormati hubungan dengan STY ini. Hanya saja nih ya, karena berbagai pertimbangan termasuk dengan jadwal laga kualifikasi Piala Dunia berikutnya yang hanya berjarak sekitar 1 bulan, keputusan untuk memecat STY diurungkan dan baru dilakukan pada Januari ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir mengenai dinamika ini, gue bakal menjelaskannya nanti, geng. Nah, jadi kalian simak dulu nih mengenai pemberitaan pemecatan STY ini dulu. Nah, karena itu semua ya, PSSI itu melihat perlunya ada kepemimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain timnas Indonesia, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh untuk timnas Indonesia. Terus, geng, di dalam konferensi pers tersebut, Pak Erick Thohir juga mengatakan kalau PSSI itu sudah memiliki calon untuk menggantikan posisi STY sebagai pelatih timnas. Kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Nama penggantinya ini akan diumumkan pada konferensi pers berikutnya tanggal 12 Januari nanti. Nah, kemudian menurut Pak Erick Thohir, pergantian STY dengan pelatih baru ini menjadi keputusan agar timnas Indonesia lebih baik lagi untuk target Piala Dunia ke depannya. Dan dengan mengumumkan inilah, STY secara resmi sudah bukan lagi menjadi pelatih timnas Indonesia dan akan digantikan oleh pelatih yang baru. Nah, lalu gimana nih, geng, nasib dari STY? Karena kan dia udah dikontrak oleh PSSI sejak tahun 2019. Tapi kontraknya tersebut diperpanjang di pertengahan tahun 2024. Sehingga STY seharusnya kan dia itu harus melatih timnas sampai tahun 2027. Nah, tapi karena STY sudah dipecat sebelum kontraknya berakhir, artinya PSSI juga harus membayar kompensasi kepada STY. Dan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh STY bisa diperkirakan dengan melihat gaji yang diterimanya sesuai dengan kontrak bersama PSSI. Dan menurut mantan ketua PSSI yang bernama Muhammad Iriawan itu mengatakan gaji STY adalah sebesar 1,1 miliar per bulannya. Sementara total anggaran yang dikeluarkan oleh PSSI untuk STY lengkap dengan fasilitas yang dia terima dan juga asisten pelatihnya itu mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Fantastis sih, gajinya gede banget dan fasilitasnya juga gila banget. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya kayak wajar banget ya, geng. Lihat aja sekarang timnas Indonesia, keren banget gitu. Nah, terus, geng, menurut sebuah laporan dari media Vietnam yang bernama Danvit, nah, pada bulan Desember tahun 2020, mereka ini menyebutkan kalau STY berada di peringkat teratas sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Asia Tenggara yang mencapai 1 juta US dollar per tahunnya atau sekitar 14,2 miliar rupiah. Nah, setelah kontraknya diperpanjang sampai 2027, gajinya pun diprediksi juga naik, geng, selama dia di Indonesia. Dan kenaikan gaji STY ini juga berdasarkan dengan kinerja STY yang memang sudah mencapai target dari PSSI. Walaupun PSSI menjamin akan memberikan kompensasi terhadap STY, tapi kabar pergantian STY sebagai pelatih ini ternyata menuai banyak tanggapan yang kurang mengenakan, baik itu dari netizen maupun pemain timnas Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita coba masuk nih ke dalam pembahasan mengenai respon dari berbagai pihak terkait pemecatan STY yang secara tiba-tiba ini dan spekulasi yang bermunculan mengenai alasan sebenarnya mengapa STY dipecat, termasuk dengan dugaan adanya keterlibatan mafia bola di dalam kasus ini. Sekarang kita bahas. Jadi, geng, berita mengenai pemecatan STY ini menimbulkan berbagai reaksi netizen. Sebab netizen menilai kalau selama ini kualitas timnas Indonesia itu di bawah STY lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebab pada saat STY bergabung dan menjadi pelatih, kondisi dari timnas Indonesia itu berubah total dari yang tadinya kondisinya terpuruk menjadi lebih baik. Dan berkat STY, timnas Indonesia berhasil mendapatkan berbagai prestasi seperti juara 2 Piala AFF 2020, posisi 3 di SEA Games 2023, juara 2 di AFF U23 tahun 2023, terus lolos Piala Asia tahun 2023, lolos Piala Asia U20 2023, dan U23 tahun 2024. Nah, lolos juga di Piala Asia 2027, 16 besar Piala Asia 2023, dan semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, serta
peserta kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ronde 3. Jadi banyak netizen yang mengatakan, mungkin kalau tanpa STY, timnas Indonesia belum tentu bisa melangkah sejauh ini. Maka dari itu geng, banyak yang mempertanyakan, kenapa bisa STY dipecat oleh PSSI? Padahal sudah sejauh ini dia melakukan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Bahkan dari statement Pak Erick Thohir juga membingungkan. Yang disinggung adalah masalah komunikasi. Bagaimana bisa ya kalau seorang pelatih berkomunikasi dengan buruk terhadap pemainnya, tapi pemainnya bisa berprestasi kayak gini? Kan aneh banget. Nah, banyak netizen yang mengkritik keputusan PSSI tersebut. Salah satunya disuarakan oleh netizen di X dengan username Normal People. Nah, dia mengutip pernyataan Pak Erick Thohir yang mengatakan kalau perlunya ada pimpinan yang lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Nah, bagi para netizen ini, alasan ini tidak masuk akal karena di mana-mana pemainlah yang harus mengikuti instruksi dan strategi yang dibuat oleh pelatih, bukan sebaliknya. Nah, pelatih yang mengikuti apa yang diinginkan oleh pemain itu aneh banget karena kan pelatih itu memang dibayar untuk bisa membuat strategi dan mengatur pemain agar bermain semaksimal mungkin di pertandingan. Makanya banyak yang mempertanyakan logika berpikir dari PSSI ini. Kalian gerak. ya, Jangan diam. Pakai ankle 2 kalian main. Siap cari sendiri dikit nih. Di lapangan bagaimana bisa main begitu? Nah terus geng, perihal masalah dinamika internal yang terjadi di timnas Indonesia sebelum melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi ketika itu dan apa hubungannya dengan komunikasi STY di ruang ganti yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir tadi? Nah gue mencoba cari tahu nih geng dari berbagai sumber dan di saat itulah gue menemukan sebuah artikel berita yang ditulis oleh media. Nah di dalam artikel tersebut sepertinya ruang ganti yang dimaksud itu adalah semacam evaluasi permainan. Jadi setelah Indonesia kalah dari Cina dan Jepang pada bulan November tahun 2024, para pemain timnas mengadakan pertemuan tertutup tanpa kehadiran STY. Nah, ketika pertemuan tersebut, para pemain saling evaluasi, bertukar ide dan berusaha untuk memperkuat kebersamaan antar tim. Dan STY disebut-sebut sudah mengalami perselisihan dengan beberapa pemain ketika pertandingan antara Indonesia melawan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan dikatakan, Tom Haye itu sempat dihukum dan dicadangkan ketika bermain melawan Cina sebab dia memprotes strategi yang dibuat oleh STY. Pada pertandingan Indonesia melawan Bahrain yang sempat kontroversial tersebut, yang mana pertandingan melawan Bahrain ini dilaksanakan sebelum pertandingan melawan Cina dan Jepang, hubungan antara STY dengan pemain diaspora dikatakan sudah merenggang. Komunikasi yang gak baik di antara STY dengan pemain timnas disebabkan karena STY yang tidak bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa Korea. Nah, mungkin itu yang disebut dengan kurang lancarnya komunikasi. Dan untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris pun STY ini agak kurang mahir. Dan hal inilah yang membuat para pemain tidak bisa berdiskusi apapun dengan STY, terutama untuk diskusi mengenai strategi yang dibuat oleh STY. Terus geng, dikatakan juga, padahal STY ini sudah menambahkan sejumlah pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti salah satunya adalah Mes Helger, terus ada Eliano Reinsder, sampai Kevin Dix. Nah, tapi nyatanya para pemain tersebut tidak bisa menyesuaikan dengan gaya bermainnya STY yang menuntut agar pemain memiliki ketahanan fisik seperti pemain bola Korea Selatan yang menjadi acuan STY. Sementara para pemain naturalisasi ini yang sudah lebih dulu bermain di Liga Eropa merasa keberatan dengan keputusan STY tersebut. Dan oleh karena itulah cara STY yang seperti itu dianggap menimbulkan spekulasi mengenai adanya ketidakpuasan para pemain terhadap kinerja dari STY selama menjadi pelatih. Nah itu anggapannya kayak gitu geng. Jadi berbeda strategi lah. Dan beberapa pemain naturalisasi seperti kapten timnas yaitu Jay Itzes itu dikabarkan menjadi orang yang mengusulkan untuk mengadakan pertemuan para pemain timnas. Hanya saja nih geng, menurut netizen, untuk kasus pertandingan Indonesia melawan Bahrain, kalau memang ada ketidakpuasan dari kinerja STY yang membuat Indonesia seri dengan Bahrain, hasil pertandingan tersebut bukanlah merupakan kesalahan dari STY. Sebab kita tahu sendiri geng, waktu pertandingan berlangsung, wasit pada saat itu memberikan tambahan waktu bagi Bahrain sehingga mereka bisa menyamakan skor dengan Indonesia. Jadi bisa dikatakan ada hal-hal janggal ketika melawan Bahrain tersebut. Ada kecurangan lah. Nah karena itulah publik merasa tidak sepakat kalau serinya skor Indonesia melawan Bahrain menjadi kesalahan dari STY. Sebab ada andil wasit yang membuat Indonesia melawan Bahrain menjadi seri di saat itu. Nah terus lagi geng, narasi kalau STY yang dikatakan tidak bisa mengontrol ruang ganti itu dipertanyakan juga oleh netizen. Sebab netizen justru menyoroti tindakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir
Thohir selaku ketua umum PSSI yang dikatakan ikut-ikutan masuk ke ruang ganti. Gak cuma itu geng, dikatakan juga kalau Pak Erick Thohir juga berbicara dengan para pemain di ruang ganti tersebut setiap pertandingan selesai, yang mana itu sebenarnya adalah tugas pelatih. Nah, banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir seperti bertindak seolah-olah dialah yang menjadi pelatih dan tidak sesuai dengan porsinya sebagai seorang ketua umum PSSI. Menurut netizen atau masyarakat, ya memang dia ini adalah ketua umum Federasi Sepak Bola Indonesia, tapi bukan tugas beliau untuk turun dan menemui pemain dan berbicara kepada pemain mengenai pertandingan di hari itu, karena itu merupakan ranah pelatih yang pada saat itu adalah kewenangan dari STY. Nah, tapi di dalam hal ini gue juga pengen dengar pendapat dari kalian nih geng. Apakah tindakan Pak Erick Thohir ini wajar untuk dilakukan mengingat dia adalah ketua PSSI, atau justru kalian berpandangan yang sama dengan netizen yang lain kalau seharusnya Pak Erick Thohir tidak melakukan hal itu? Coba deh, menurut pendapat kalian tuliskan di kolom komentar. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. Lalu geng, penyebab dari STY yang dipecat karena diisukan memiliki masalah dengan para pemain timnas ini juga menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Sebab nih ya, kalau kita lihat reaksi dari para pemain timnas ketika mengetahui STY dipecat, justru mereka menunjukkan kesedihan dengan mengupload berbagai momen kebersamaan mereka dengan STY di sosial media. Dan juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan jasa dari STY untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia. Berarti kan ini kontradiktif gitu ya, bertolak belakang dengan kenyataannya. Kalian bisa lihat sendiri geng, beberapa unggahan dari pemain timnas. Di antara postingan tersebut, ada yang diunggah oleh pemain timnas yang bernama Hernando Ari dengan mengatakan kalau bukan karena STY yang menyuruh dia untuk berhenti latihan lalu menjalankan operasi, mungkin dia sudah tidak bisa melangkah sejauh ini, kata dia. Nah, jadi dia benar-benar berterima kasih kepada STY. Dan diketahui juga geng, setelah STY menjadi pelatih timnas Indonesia, STY ini membawa tim medis ahli gizi, ahli fisioterapi, pelatih striker dan juga kiper yang sangat berkualitas ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan dengan STY yang menjadi pelatih, dia juga membawa tim-tim yang bagus untuk membantu dia dalam meningkatkan kualitas dari pemain timnas Indonesia. Bahkan pemain timnas Indonesia yang bernama Rizky Ridho itu merepost postingan mengenai STY di TikTok pribadinya sendiri. Nah, di salah satu postingan yang direpost oleh Rizky Ridho ini ada sebuah screenshot yang diambil dari X dengan kalimat, "Negara kita emang ditakdirin begini kali ya, sekalinya udah di jalan yang benar ada aja pihak dari bangsa sendiri yang ancurin. Emang udah ditakdirin negara kita jadi negara tolol terus." Nah, logikanya kan gini ya geng, kalau seseorang nge-repost sebuah konten pasti karena mereka suka atau menyetujui tentang statement tersebut. Dan gak mungkin kan kalau itu kepencet doang atau di-repost tanpa adanya maksud tertentu. Terus juga, kalau memang berita mengenai STY yang hubungannya sudah tidak baik lagi dengan para pemain timnas Indonesia, kenapa justru para pemain timnas sampai membuat postingan ucapan terima kasih kepada STY dan merasa seperti kehilangan sosok STY sebagai pelatih? Berarti keberadaan STY ini bagi mereka sangat penting dan terbukti mereka respect dengan STY, dan isu mengenai mereka tidak baik dengan STY itu semua bisa dikatakan bohong. Ya mungkin ada beberapa pemain doang tapi tidak seluruh pemain. Karena hal itulah banyak netizen yang menilai kalau alasan STY yang dipecat karena masalah komunikasi lah, karena adanya intrik dia dengan para pemain yang dianggap nggak logis lah. Pokoknya ini semua semacam akal-akalan. Nah, terus ada salah satu video yang diambil dari cuplikan wawancara Arya Sinulinga selaku exco dari PSSI. Ketika dia ditanya mengenai apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan PSSI untuk memutuskan kontrak STY dan dinamika komunikasi seperti apa yang dihadapi sampai nggak bisa menemukan titik temunya dan memilih untuk memecat STY. Nah, banyak yang menilai kalau Pak Arya Sinulinga itu juga tidak bisa menjelaskan alasannya dengan detail dan membuat masyarakat terpuaskan atau paham dengan penjelasan itu. Dia malah menyinggung kekalahan Indonesia ketika melawan Cina dan Jepang yang disebabkan karena situasi ruang ganti yang buruk katanya. Dan sementara itu, ketika Indonesia menang melawan Arab Saudi, itu dikatakan berkat arahan dari Erick Thohir selaku ketua umum PSSI, kata beliau. Nah, netizen beranggapan kalau jawaban dari Arya Sinulinga ini mengisyaratkan seperti
berarti Indonesia menang melawan Arab Saudi berkat Erick Thohir, sementara kalau Indonesia kalah itu ya karena salahnya STY. Aneh banget. Nah, jadi makanya netizen tidak setuju dengan pernyataan Pak Arya Sinulinga. Dan kalau memang menurut Pak Arya Sinulinga Indonesia bisa menang karena Erick Thohir, mengapa PSSI sampai menyewa pelatih? Ya kenapa nggak Pak Erick Thohir aja yang ngelatih gitu? Dan itulah kata dari netizen, geng. Jadi bukan gua gitu ya. Gua hanya menyampaikan berita ini dan apa yang ada di media. Nah, kalian bisa lihat ya komennya di videonya Pak Arya Sinulinga. Nah lalu geng, huru hara pemecatan STY ini juga tidak berhenti di netizen Indonesia aja. Sebab berita ini juga sampai ke negara asal STY, yaitu Korea Selatan. Seperti salah satu komentar dari netizen Korea yang ditulis di dalam bahasa Korea, yang kalau diartikan, dia yang dimaksud ini, STY, menyelamatkan rumah yang hancur tapi orang-orang ini tidak bersyukur. Waduh. Dalam sih kata-katanya. Nah terus ada komentar lainnya yang tertulis, STY bisa bawa timnas sampai ke ronde 3 kualifikasi, bahkan ada di posisi 3, tapi dipecat gara-gara gagal di kompetisi yang mau manggil pemain aja sulit, dalam kurung AFF. Dan ada satu lagi, PSSI terang-terangan meremehkan STY. Nah jadi komentar-komentar miring itu berseliweran di sosial media. Bahkan ada yang bilang akan membenci Indonesia seumur hidupnya karena PSSI memecat STY. Ya intinya orang-orang Korea Selatan sendiri nggak setuju kalau STY yang seberbakat itu sebagai seorang pelatih harus dipecat oleh PSSI. Dan pemecatan STY ini ternyata juga sampai direspon oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Shin Jae-won. Ini dalam nih kata-kata dari anaknya STY. Dia itu menuliskan komentarnya di salah satu postingan Instagram dalam bahasa Inggris yang artinya, mari kita lihat gimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia sudah memberikan segalanya untuk Indonesia berada di tahap ini. Dan banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun ini. Tapi aku akan tetap diam. Wah gitu geng. Jadi banyak rahasia lah yang disimpan oleh anaknya STY. Nah kemudian anaknya STY yang bernama Shin Jae-won ini juga memberikan komentar lain dengan menuliskan apa yang terjadi. Dia sudah menempatkan Indonesia di tahap ini dan ini adalah bagaimana kalian memperlakukannya. Good job PSSI. Kalian akan menyesal atas keputusan kalian. Nah sampai anaknya sendiri geng bersuara atas pemecatan STY ini. Kalau kita lihat dari komentar Shin Jae-won ini, berarti netizen mengetahui bahwa banyak rahasia sebenarnya. Dan netizen mempertanyakan apa yang diketahui oleh anaknya STY ini mengenai perlakuan PSSI terhadap ayahnya selama 5 tahun. Apa selama ini STY menjadi pelatih, PSSI justru memperlakukan dia dengan buruk. Dan komentar kekecewaan dari Shin Jae-won ini dirasa oleh netizen Indonesia menjadi hal yang wajar. Sebab beberapa hari yang lalu, STY masih antusias untuk melatih timnas Indonesia, bahkan meminta dukungan kepada netizen agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan Shin Jae-won sendiri juga mengatakan kalau dia akan membeli tiket untuk menonton Piala Dunia dan memberikan hadiah kepada fans bola Indonesia. Udah antusias tapi ternyata malah dipecat secara sepihak. Kemudian ada netizen lain juga yang mengatakan kalau STY ini benar-benar berdedikasi untuk timnas Indonesia karena STY pernah minta agar para pemain timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket pesawat bisnis untuk terbang melawan Irak dan juga melawan Filipina di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Tapi malah timnas justru hanya diberikan tiket ekonomi di saat itu. Dan menurut netizen tersebut, Sekjen PSSI itu tidak laporan ke Ketum dan Ketum pun baru tahu kalau STY sampai minta tiket bisnis demi para pemain. Dan dikatakan karena hal tersebutlah dimulainya isu kalau STY akan dipecat dan mulai banyak bermunculan buzzer di TikTok yang menyuarakan kalau STY dipecat. Kalau kalian lihat di TikTok ya, buzzer-buzzer ini kayak wah membenci STY banget dan support banget STY dipecat geng. Kalian cek sendiri. Terus kemudian singkat cerita geng, ada netizen yang berspekulasi juga kalau sebenarnya pemecatan STY ini sudah direncanakan sejak lama. Makanya STY diberikan target-target yang gak masuk akal oleh PSSI. Katanya gitu. Tapi di antara semua spekulasi netizen, ada yang paling menarik di antara yang lain, yaitu dugaan keterlibatan mafia bola di dalam pemecatan STY kabarnya. Ya mungkin ada orang-orang yang disebut dengan mafia bola ini yang gak suka dengan STY, yang dinilai tidak sejalan dengan apa yang mereka mau. Dan menanggapi isu tersebut, Pak Erick Thohir itu langsung angkat bicara dan beliau membantah adanya intervensi dari pihak lain dalam pemecatan STY ini. Dan Pak Erick Thohir mengatakan dia adalah pemimpin yang gak bisa ditekan oleh pihak manapun. Semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Kalau dibandingkan dengan isu adanya keterlibatan mafia bola, menurut dia justru lebih berat tekanannya untuk memperbaiki match fixing katanya. Bagaimana PSSI
bersama Liga melakukan perbaikan match fixing. Dia percaya kalau apa yang PSSI jalankan termasuk dengan pemecatan STY untuk kebaikan bagi setiap pihak. Jadi ini bukan sebuah kemunduran. Nah, kurang lebih begitulah kalau kata Pak Erick Thohir. Tapi gimana nih geng, menurut kalian? Apakah kalian memiliki pendapat yang sama terkait hal ini dengan Pak Erick Thohir? Coba deh. Nah oke, kalau tadi gue sudah membahas mengenai pemecatan STY dan sepanjang itu ya polemiknya dan reaksi orang-orang. Nah sekarang gue mau membahas lagi nih sosok pelatih baru yang nantinya akan menggantikan STY yang sudah mulai bocor di mana-mana. Kita bahas. Nah, walaupun di dalam konferensi pers, Pak Erick Thohir ini tidak menyebutkan nama dari pelatih baru tersebut, tapi saat ini sudah tersiar kabar dan gosip yang bisa dipercaya banget gitu ya. Ternyata pengganti STY itu adalah seorang yang bernama Patrick Kluivert. Bener gak tuh pengucapannya? Ini koreksi gue kalau salah. Jadi kabar ini pertama kali muncul dari sebuah akun Instagram milik seorang jurnalis olahraga Italia yang bernama Fabrizio Romano. Nah kemarin dia ini mengunggah foto Patrick dan menuliskan kalau Patrick ini akan menandatangani kontrak untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Kontrak tersebut akan berjalan selama 2 tahun dan bisa diperpanjang selama 2 tahun. Berarti totalnya 4 tahun. Dan pemilihan Patrick untuk menggantikan STY juga dinilai sangat remeh oleh netizen. Nah ini jadi heboh lah. Wah ini bener gak ya Patrick ini yang ngegantiin kok? Aduh gitu, kok makin jatuh gitu. Sebab nih ya, Pak Erick Thohir di dalam konferensi pers menyebutkan dari 3 calon itu hanya ada 1 calon yang mau datang interview pas hari Natal dan itu menjadi poin plus bagi Pak Erick Thohir. Kalau alasannya hanya karena mau datang interview pas hari Natal, itu kan sepele banget geng. Bukan karena pengalaman yang bagus selama melatih. Dan yang jadi pertanyaannya, siapakah sebenarnya Patrick ini sampai dipercaya oleh PSSI untuk bisa menggantikan STY yang jelas sudah banyak prestasinya gitu. Dan berharap timnas Indonesia akan lebih baik di tangan si Patrick ini. Nah, jadi gue jelaskan nih geng. Jadi geng, Patrick ini adalah legenda bagi timnas Belanda dan pernah bermain di klub besar seperti Ajax Amsterdam. Ajax apa Ajax tuh? Coba deh koreksi gue ya. Terus dia pernah main di AC Milan dan juga FC Barcelona. Nah dia juga pernah memenangkan Liga Champions dan juga Piala Super Eropa bersama Ajax. Dan serta pernah mendapatkan juara Liga Spanyol bersama dengan Barcelona. Untuk karirnya di bidang pelatihan, dia ini banyak berkarir sebagai asisten pelatih sebenarnya. Dan juga pernah menjadi pelatih tim kelompok umur. Nah setelah dia pensiun pada tahun 2008 dan setelah menjadi pemain di Los Lille, ini gimana sih bacanya? LOSCLILLE. Gimana tuh? Koreksi gue juga nih kalau salah. Nah Patrick ini hanya pernah melatih 2 tim, yaitu timnas Curaçao dan juga klub Turki, yaitu Adana Demirspor. Meskipun dianggap sebagai pemain legenda bagi Belanda, ternyata ketika Patrick melatih kedua tim tersebut, posisinya sebagai pelatih tidak lebih dari 1,5 tahun geng. Jadi bentar doang habis itu dipecat. Dan untuk tim Adana Demirspor sendiri dikatakan kalau strategi yang dibuat oleh Patrick ini membingungkan sehingga merugikan tim tersebut. Makanya dia dipecat setelah 6 bulan menjadi pelatih. Nah jadi ketika itu dia tuh gak berhasil, gak sukses. Nah singkat cerita, ketika dia menjadi pelatih Curaçao ini dibantai oleh Bahrain 4-0 dan kalah melawan Australia dengan skor 1-2. Kebayang tuh, kita lawan Bahrain aja imbang, ini 4-0. Malah dijadiin pelatih kita. Terus melawan Australia skornya 1-2 kalahnya. Buset, kacau banget. Itu baru 1 geng. Ternyata masih banyak hal yang membuat pemilihan Patrick ini dinilai kontroversial karena punya rekam jejak yang tergolong buruk. Pada tahun 2017, Patrick ini memiliki hutang judi senilai 16 miliar rupiah kepada geng kriminal. Dan di tahun 2018, dia dituduh kasus perjudian ilegal di Belanda. Terus mundur di tahun 2000, Patrick terlibat kasus penganiayaan di klub malam yang berlokasi di Amsterdam. Dan di tahun 2001, dia berusaha untuk menghindari pajak, nggak mau bayar pajak. Kemudian di tahun 1999, dia didiskualifikasi selama 4 bulan karena menghina wasit di UCL. Nah yang paling gilanya lagi adalah, Patrick ini pernah menjadi brand ambassador dari komunitas judi internasional pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Oktober 2023. Nah, padahal judi sendiri adalah hal yang sangat ilegal di negara kita Indonesia. Kok bisa pelatih timnasnya justru BA atau brand ambassador komunitas judi? Netizen juga mempertanyakan mengenai kinerja Patrick sebagai pelatih karena ketika menangani 2 tim aja dia nggak bisa. Ketika Curaçao melawan Bahrain dan Australia, yang mana 2 negara tersebut adalah lawannya Indonesia di bulan Maret nanti, Patrick terbukti nggak bisa membuat Curaçao menang. Ini gimana nantinya nasib Indonesia di tangan dia?
yang rekornya kayak gitu. Apakah ini memang triknya orang Bahrain dan Australia nih? Udah ngebayar mafia di negara kita nih biar kita kalah apa gimana sih? Kejam banget gitu kan? Nah, kita cuma bisa berharap agar sekarang Patrick ini sudah lebih baik, geng. Agar bisa membawa Indonesia menjadi juara. Ya mau gimana lagi kan, dia udah dipercaya. Padahal track recordnya dia nggak bisa, tapi dia malah dipercaya kayak gini. Ya berdoa aja lah, geng. Semoga keberuntungan berpihak sama Indonesia. Itu dia geng pembahasan kita mengenai polemik pemecatan Sintayong dan penggantinya yang baru yaitu Patrick Kluivert yang dinilai kontroversial. Nah memang pembahasan tentang si pelatih baru nggak terlalu panjang gue bahas karena takutnya durasinya terlalu lama. Mungkin kalau kalian senang dengan pembahasan ini kita bisa bahas di part selanjutnya karena ternyata mulai muncul kontroversi baru tentang pemecatan STY ini dan juga isu-isu baru yang dikatakan kalau STY sebenarnya nggak 100% dipecat tapi justru akan diberikan posisi yang mentereng selanjutnya di Indonesia. Benar nggak sih? Kalau kalian setuju untuk kita bahas, tinggalkan komentar di bawah.